Jerawatnya yang tadinya sudah mendingan tiba-tiba semakin keras dan membesar sampai menjalar ke leher, ke kuping, dan sampai di sini teman-teman. Berbisik membicarakan dia dan kayak mengucilkan dia. Semeton kumpul ya ngerti jadi dinijat saya. Spoiler semeton ya, sebelumnya kalau di sepanjang video ini semeton mendengar ada sepeda motor lewat, mobil lewat, atau mungkin ada suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Nah, narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Tika. Tika cerita kepada saya di DM Instagram sekitar 2 bulan yang lalu. Dia cerita dia lahir, tinggal, dan dibesarkan di daerah Singaraja. Setelah tamat SMA, Tika merantau ke Gumine, Denpasar kurang lebih selama 5 tahun dan bertemu dengan seorang lelaki. Kita sebut saja lelaki ini namanya Doni. Doni ini adalah seseorang yang mengaku punya usaha. Doni juga mengaku dia punya beberapa properti di daerah Denpasar dan bilang suka ke Tika. Karena waktu itu Tika bilang memang punya cita-cita ingin punya seorang suami yang kaya raya. Tanpa pikir panjang, Tika pun menerima cintanya Doni. 1 tahun setelah Tika dan Doni ini berpacaran, Tika bilang dia tidak pernah sama sekali diajak ke rumah orang tuanya Doni. Nah, 1 tahun itu akhirnya Tika sadar kalau ternyata dia sudah telat selama 2 bulan dan menikah dengan Doni. Saat Tika ini menikah dengan Doni, akhirnya dia tahu di mana rumahnya Doni dan desa kelahirannya Doni. Menurut Tika, selama dia berpacaran dengan Doni, apapun keinginannya selalu dipenuhi oleh Doni. Yang waktu itu Tika berpikir tidak masalah dia punya pacar yang walaupun dia belum tahu asal usulnya dengan lengkap, yang penting apapun kebutuhannya bisa ditanggung oleh si Doni. Nah, saat Tika menikah dengan Doni, untuk pertama kalinya akhirnya dia tahu desanya Doni, rumahnya Doni, dan orang tuanya Doni. Saat mereka masih pacaran, Doni kan selalu mengaku kalau dia adalah anak seorang yang memang punya di daerah dan Tika pun percaya semeton. Akhirnya setelah menikah, Tika pun tahu yang sebenarnya keadaan keluarganya Doni. Doni ini 3 bersaudara, dia adalah anak paling kecil. Dia punya 2 kakak perempuan yang sudah menikah semuanya. Nah, di rumah ini Doni tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan juga ternyata Tika baru tahu setelah 1 bulan menikah dengan Doni, ternyata status Doni ini adalah seorang duda beranak 2. Dan kedua anaknya ini diasuh oleh mantan istrinya Doni. Dan waktu itu Tika juga tahu kalau selama ini Doni kan mengaku dia adalah seorang anak petani kaya raya yang punya banyak properti di daerah Denpasar. Ternyata Doni ini berasal dari keluarga menengah, tidak kaya, tidak juga miskin. Dan otomatis dong Tika merasa sangat dibohongi oleh Doni. Kenapa dia berbohong mengaku masih belum pernah menikah gitu loh, dan mengaku dari keluarga kaya raya. Ternyata keluarganya ini keluarga yang pas-pasan. Setelah menikah dengan Doni, akhirnya Tika menyadari semeton, apa yang dibilang oleh Doni selama mereka pacaran itu benar-benar bohong. Dan saat itu Tika menikah dengan Doni sebenarnya sudah diingatkan oleh ibunya. Tika ini kan 4 bersaudara, dia punya 2 kakak perempuan dan 1 adik cowok, dan dia adalah anak nomor 3. Saat Tika bilang ingin menikah dengan Doni, sebenarnya ibunya sudah pernah mengingatkan. Entah kenapa ibunya ini seperti punya feeling kalau Doni ini bukanlah lelaki yang tepat untuk Tika. Tapi karena Tika sudah kadang bucin dan terlena dengan semua kemewahan yang diberikan oleh Doni, dia pun tidak mendengarkan ibunya dan akhirnya tahu kenyataan hidup seperti itu. Nah, saat itu Tika juga bilang semeton, ibu dan ayahnya Doni ini benar-benar memanjakan Doni. Doni ini diperlakukan masih seperti anak kecil. Karena Tika ini dari kecil sudah terbiasa hidup mandiri, apa-apa sendiri, tidak pernah membebani ibunya. Dia kayak mengeluh kepada Doni, kamu loh tidak bekerja, kamu loh kerjamu itu cuma serabutan, masa iya saya harus setiap hari bangun pagi, kalau kamu mau makan harus diambilin nasi, kamu mau ngopi harus dibuatin kopi, kamu mau apa-apa baju harus sudah bersih, harus sudah disetrika, saya ini istrimu loh bukan pembantu. Nah, saat itu Doni marah semeton karena dia merasa dia adalah seorang lelaki yang harus diperlakukan sebaik mungkin oleh istrinya. Kenapa Tika malah melawan? Nah, waktu itu Tika pun mulai berantem dengan si Doni. Dan
Orang tuanya Doni selalu lebih membela Doni daripada Tika. Sampai akhirnya, singkat cerita, semotonya Tika pun melahirkan anak pertama, dan anak pertamanya Tika ini cewek. Sebenarnya waktu itu Tika sudah benar-benar ingin berpisah dari Doni, tapi dia merasa sudah melanggar kepercayaan ibunya, karena dulu kan dia dilarang menikah dengan Doni, tapi Tika melawan. Dan dia juga merasa gitu loh, kalau kehidupan ekonominya dia di rumah tidak sebaik ekonominya si Doni. Walaupun Doni ini berasal dari keluarga menengah, tapi Tika bilang orang tuanya Doni ini cukup mampu, cuma memang si Doninya lah yang malas bekerja. Orang tuanya Doni ini punya sebuah perkebunan cengkeh, dan perkebunannya ini benar-benar luas. Doni diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu mereka mengurus perkebunannya ini, dan setiap bulan Doni diberikan gaji sekian juta oleh orang tuanya. Tapi Doni bekerja hanya di musim cengkeh saja. Kalau tidak ada musim cengkeh, Doni tidak akan bekerja sama sekali, dan semua biaya ditanggung oleh orang tuanya Doni. Karena Tika merasa sangat risih hidup seperti itu, dia pun bilang kepada Doni, kenapa kamu tidak bekerja? Kita lah sudah punya putri, masa kamu mau terus-terusan bergantung kepada orang tuamu? Orang tuanya Doni selalu bilang ke Tika, kamu tidak usah pusing nak. Kamu urus saja cucu dan anak ibu dengan baik. Nanti apapun biaya yang kamu keluarkan, kami yang akan mengatur. Kami yang akan memberikan itu semua. Tapi jiwa-jiwa pekerjanya Tika ini tidak bisa kalau harus diatur dan tunduk kepada ibu dan juga ayah mertuanya. Dan dia juga merasa semeton, dia harus bangun pagi, masak, nyuci, ngepel, belum mengurus suaminya yang tidak punya pekerjaan yang pasti, belum mengurus anaknya yang masih bayi, dan dia juga belum membanten, meberaya, dan lain sebagainya. Sampai Tika pun mulai berpikir, apakah saya harus mencari pekerjaan? Nah, waktu itu Tika minta izin kepada ibu mertuanya untuk bekerja. Ibu mertuanya bilang, oke, kamu boleh bekerja selama kamu bisa tetap memenuhi tanggung jawabmu sebagai ibu, menantu, dan istri yang baik. Saat itu juga Tika bilang ke suaminya ingin bekerja, tapi suaminya melarang. Akhirnya karena beda pendapat, mereka pun meyagam-yagam dan sering sekali bertengkar. Sampai di suatu titik, ibu mertuanya dan juga ayah mertuanya Tika ini tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Saat itu semotonya biaya pengabenan, biaya semua-muanya itu memang sudah ada di tabungan, karena orang tuanya Doni ini punya deposito. Semoton deposito inilah yang dicairkan oleh Doni dan juga kakak-kakaknya, dan Doni dan juga kakak-kakaknya tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, setelah orang tuanya si Doni ini meninggal, di sana Tika baru merasakan benar-benar keteteran. Kebun cengkeh yang dikelola oleh Doni ini memang masih sangat menghasilkan, tapi mungkin karena Doni ini tidak terlalu berpengalaman, penghasilan yang didapatkan oleh Doni setelah orang tuanya meninggal ini tidak sebesar penghasilan yang didapatkan sebelum orang tuanya ini meninggal. Dan di sana Doni mulai uring-uringan, dia mulai ngamuk, dia mulai marah-marah ketika bilang Tika boros gini gitu, dan akhirnya mereka pun kembali bertengkar. Sampai pernah Tika ini hampir cerai sama Ton. Dia pergi dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ibunya Tika bilang, spoiler ya, ayahnya Tika ini sudah meninggal dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Tika dan juga adik dan juga kakaknya dibesarkan oleh ibunya yang bekerja serabutan. Ibunya bilang, ibunya tidak bisa menampung Tika karena keadaan ekonominya ibunya ini tidak lebih baik daripada Tika. Daripada Tika semetong. Pokoknya ibunya Tika ini menyarankan untuk Tika tetap bertahan. Kenapa kamu harus pergi? Kamu punya suami, rumah suamimu sangat bagus dan bisa dibilang mewah. Dan suamimu kan juga punya warisan kebun. Kenapa kamu tidak berusaha, nak? Apa kamu mau hidup seperti ibu? Janda tua yang membesarkan keempat anaknya dengan taraf kehidupan yang sangat susah. Karena Tika merasa tidak punya tempat untuk pulang dan dia juga memikirkan kata-kata dari ibunya, dia pun kembali ke rumah suaminya. Waktu itu Tika juga sempat berdiskusi dengan kedua kakaknya, apa yang saya lakukan? Apakah iya saya harus mempertahankan lelaki seperti Doni yang tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, hanya menikmati warisan dari kedua orang tuanya? Kakaknya bilang, semeton, kita sebagai seorang wanita harus bisa mempertahankan rumah tangga. Kalau suami kamu tidak mau bekerja, kenapa kamu tidak keluar rumah untuk bekerja? Tika pun memikirkan itu semua dan akhirnya Tika pun kembali ke rumahnya Doni. Nah, saat Tika ini kembali, Doni berjanji akan berubah menjadi suami yang lebih baik. Waktu berlalu, semeton singkat cerita, akhirnya anak pertamanya Tika ini kelas 1 SD dan waktu itu
Tika hamil anak kedua. Singkat cerita anak keduanya ini lahir dan biaya pun mulai banyak dong, belum biaya sekolah, biaya anak keduanya juga yang masih bayi, belum biaya menyambut beraya. Dan waktu itu Astungkara memang si Doni ini sudah bisa mengelola perkebunannya dengan baik walaupun hasilnya benar-benar pas-pasan. Cuma cukup untuk biaya sehari-hari dan juga menyambut beraya. Waktu itu karena Tika sudah sangat capek, lelah hidup miskin, lelah hidup sengsara seperti itu, punya suami yang tidak mau berusaha. Tika pun nekat bilang ke suaminya kalau dia ingin bekerja. Waktu itu Doni bilang, akhirnya Doni memberikan izin untuk Tika bekerja asalkan Tika tidak tidak mengabaikan perannya sebagai ibu dan juga istri yang baik. Waktu itu Tika berusaha berpikir agar hasilnya besar. Dia tidak perlu meninggalkan anak dan juga suaminya terlalu lama di luar rumah. Dan dia juga berpikir kemampuan apa yang bisa dia gunakan untuk mencari pekerjaan. Nah waktu itu Tika ini kan memang tinggal di desa dengan suaminya. Desanya ini tidak terlalu terpelosok, sementara desanya ini bisa dibilang desa yang lumayan maju dan berada di pinggir kota. Nah waktu itu Tika tanpa sengaja akhirnya bertemu dengan mantan dari suaminya, mantan istri dari suaminya. Mantan istrinya ini sangat baik semeton. Mantan istrinya ini sering bertemu dengan Tika dengan alasan agar anak-anak mereka bisa bertemu dengan ayahnya. Singkat cerita akhirnya Tika ini akrab dengan mantan istri dari si Doni ini. Mantan istrinya ini bilang, kenapa kok kamu kelihatan seperti ada beban gitu loh. Tika pun cerita apa yang dia alami selama berumah tangga dengan si Doni. Mantan istrinya Doni juga bilang alasan dia bercerai dari Doni karena sudah tidak kuat lagi hidup dengan Doni. Yang pertama anak mama, kedua tidak pernah mau bekerja, dan ketiga sifatnya Doni ini benar-benar masih kekanak-kanakan semeton. Karena mantan istrinya ini merasa tidak bisa lagi hidup dengan Doni, dia pun memutuskan bercerai dan membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tuanya. Dan Astungkara, orang tua dari mantan istrinya Doni ini sangat mendukung keputusannya dia, dan akhirnya sekarang dia bisa hidup mandiri bersama kedua anaknya. Waktu itu Tika bertanya, apa pekerjaanmu? Kok kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu sampai-sampai bisa ngekos sendiri, menyekolahkan kedua anaknya tanpa bantuan dari mantan suami? Waktu itu mantan istrinya si Doni, kita sebut saja namanya Ayu. Ayu ini nama samaran ya. Ayu cerita kepada Tika, dia ternyata bekerja menjadi joget panggilan. Semeton pasti tahu dong apa itu joget. Nah untuk semeton yang mungkin tidak tahu apa itu joget karena berasal dari luar Bali, silakan cari di Google ya agar video ini tidak terlalu panjang. Nah Ayu cerita semeton, dia ini punya beberapa grup kayak perkumpulan joget itu. Nah di grup ini akan sering mendapatkan job ini kayak joget panggilan. Satu orang ini mungkin di booking berapa jam untuk dipanggil ke acara apa. Nanti kalau dapat sawerannya itu 100% kita yang mendapatkan. Tapi kalau kita di booking melalui lewat perkumpulan ini, nanti akan dipotong berapa persen dari harga yang memang sudah ditetapkan oleh si yang memanggil kita. Atau dia itu ingat gitu loh. Dulu dia juga pernah menjadi joget selama 2 tahun waktu masih sekolah di bangku SMA. Dan Tika pun tertarik semeton. Dia meminta Ayu untuk mencarikannya lowongan di perkumpulan tersebut. Nah Tika pun bilang kepada si Doni kalau dia mau jadi joget. Doni bertanya, kamu mau jadi joget apa? Joget erotis atau joget apa gitu? Tika bilang, enggak kok, enggak joget erotis, saya cuma jadi joget-joget yang biasa saja gitu. Karena Tika ini terus berusaha merayu suaminya dan berjanji tidak akan mengabaikan perannya menjadi istri dan juga ibu yang baik. Akhirnya Doni pun memberikan lampu hijau dan Tika pun akhirnya berkat bantuan koneksi dari Ayu, dia bekerja menjadi joget panggilan. Ayu pun dan Tika kayak datang ke perkumpulan tersebut. Ternyata di sana Ayu ini adalah salah satu primadona di grup joget tersebut. Dia yang paling laris mendapatkan job dan dia juga bisa dibilang senior yang sangat baik kepada juniornya. Waktu itu Tika memang lebih sering mendapatkan job dengan Ayu. Dan menurut Tika sebetulnya Ayu ini kalau kita lihat di pergaulan dia tuh wanita yang baik, cantik, badannya bagus dan juga sangat terlihat kalem. Tapi ternyata semeton saat Ayu sudah pentas
Ya, saat dia ini mulai ngigel, Ayu ini sangat pintar untuk menarik hati yang ngibing dan mendapatkan banyak banget saweran. Dalam 1 minggu itu Ayu bisa pentas 3-4 kali saking larisnya. Dan semua teman tahu, Tika sampai kaget gitu loh. Saat dia melihat aksi panggungnya si Ayu, ternyata Ayu mengeluarkan jurus-jurus ngebor, jurus-jurus kuda lumping. Iya, Ayu adalah seorang joget ero. Waktu pertama-tama Tika ini ikut ngejob dengan si Ayu, dia tidak berani semeton, tidak berani menunjukkan gerakan-gerakan seberani yang ditunjukkan oleh si Ayu. Itu membuat Tika ini tidak pernah mendapatkan sawer yang seberapa banyak. Karena terus diberi petunjuk dan diarahkan oleh si Ayu, akhirnya Tika pun memberanikan diri belajar gerakan-gerakan joget yang bisa membuat orang yang ngibing mau mengeluarkan barakannya untuk kita gitu loh. Akhirnya Tika pun melakukan itu. Setiap dia ada job, dia akan mengeluarkan jurus-jurus jaran goyangnya, jurus-jurus gerakan-gerakan penarik uang agar si yang ngibing mau mengeluarkan barakan. Dan benar teman-teman. Setelah itu setiap pentas Tika paling sedikit 1 ataupun 2 juta rupiah akan mendapatkan uang saweran. Dan di sana Tika merasa sangat bahagia. Ternyata segampang ini mendapatkan uang. Setelah Tika mendapatkan pekerjaan ini kan ekonominya semakin melesat dan Tika mulai besar kepala. Dia mulai menganggap kalau suaminya ini berada di bawahnya dia karena semua biaya dia yang menanggung semuanya. Setiap Tika ini akan pergi bekerja, suaminya selalu diberikan kayak digaji 100.000 gitu loh, agar mau mengantarkan anaknya sekolah, mau kayak mengasuh kedua anaknya. Nah waktu itu kurang lebih sudah 3 tahun Tika menjadi joget erotis yang suaminya tidak tahu kalau dia menjadi joget erotis. Tika punya tabungan sampai bisa membeli cash mobil second. Tika bilang waktu itu dia beli mobil second Avanza dengan tabungannya sendiri. Tika benar-benar seolah-olah terhipnotis dengan nasihatnya si Ayu dan mengikuti itu teman-teman. Akhirnya rumah tangga Tika pun terbalik. Tika yang jadi tulang punggung dan kepala rumah tangga, suaminya yang berada di rumah sambil sesekali mengurus kebun dari orang tuanya dan sambil mengurus kedua anaknya. Pernah suatu ketika Tika ini kayak ada job ke daerah Gianyar. Nah job itu adalah acara 3 bulanan dan Tika bersama Ayu datang ke sana dong karena mereka ini dapat job dari perkumpulan yang memang diikuti oleh Tika. Waktu itu Tika dan Ayu benar-benar mengeluarkan jurus mautnya. Mereka ngaplerin, negakin, nunggingin, ngebengang agar mendapat banyak saweran. Dan kebetulan orang yang punya acara ini memang orang yang cukup ternama dan benar. Di malam itu Tika mendapatkan saweran 3,5 juta rupiah di tahun itu semeton. Tapi anehnya kok Tika ini merasa seperti ada sesuatu yang janggal semeton. Entah bagaimana, di kerumunan orang yang sedang menonton dia sedang pentas ini, dia melihat Doni di sana dengan salah satu temannya sedang berdiri menatap dia yang dari tadi sedang menjadi joget erotis. Tika benar-benar kebil-bil semeton. Nah setelah itu singkat cerita Tika pun pulang. Dia benar-benar takut dong apa yang akan dikatakan oleh Doni. Sampai di rumah benar mereka bertengkar hebat. Doni bertanya, kenapa kok kamu tidak bilang jadi joget erotis? Selama ini kamu kan bilang jadi joget biasa. Karena Tika ingin menyembunyikan rasa bersalahnya, yang walaupun memang dia sadar dia salah sudah berbohong pada suaminya. Dia pun membentak Doni dengan nada yang sangat keras. Kalau bukan saya jadi joget erotis, siapa yang akan membayar tagihan listrik, air, biaya sekolah anak kita, beli rokokmu, beli CD-mu, beli beras, bayar peturunan, dan biaya yang lain siapa? Kalau kamu tidak ingin saya seperti ini, makanya kamu bekerja dong, bekerja. Itu yang dikatakan oleh Tika dengan beribu macam alasan. Akhirnya mereka pun kayak mulai renggang. Nah, di masa-masa renggang itu, Tika karena sudah merasa besar kepala, dia pun kayak tetap bekerja sama dia tidak mengabaikan suaminya gitu loh. Entah dia marah, entah tidak, terserah. Yang penting saya sudah memberikan Anda uang,
Anda tinggal di rumah, asuh baik-baik kedua anak saya gitu loh. Akhirnya suatu hari Tika ini kok juga penasaran, kok bisa ya si Doni tahu dia pentas di sana. Tapi Tika mengabaikan. Suatu hari Tika ini dengan Ayu ada job ke Karangasem Kota. Di sana Ayu dengan Tika ini mulai mengeluarkan jurus-jurus luar binasanya dan mendapatkan saweran yang sangat banyak. Setiap Tika dengan Ayu ada job, Ayu akan selalu menumpang di mobilnya Tika. Dan waktu itu menurut si Tika sebetulnya, Tika merasa sekarang pamornya Tika itu lebih menjulang tinggi daripada Ayu. Karena menurut Tika kan, Tika pertama, menurut dia badannya lebih bagus karena dia rajin olahraga. Kedua, kalau menurut Tika sih wajahnya lebih bagus daripada si Ayu, lebih cantik gitu loh. Dan yang ketiga, Tika ini kan lebih muda umurnya. Jadi mungkin orang-orang lebih tertarik kepada Tika karena dia glowing gitu loh sama. Dia glowing, dia juga good looking. Nah, setelah datang dari pentas terakhir di Karangasem ini, datang dari sana, besoknya Tika mulai sakit kepala. Dia sering muntah-muntah dan tiba-tiba wajahnya Tika ini kan sering perawatan ke dokter, benar-benar mulus dan cantik. Tiba-tiba wajahnya ini tumbuh jerawat. Dari satu jerawat yang di sini kan di pipi sebelah kanan, Tika tanpa sengaja memencet jerawat itu dan jerawat itu pecah. Setelah jerawat itu pecah, tiba-tiba besoknya banyak banget jerawat ada yang di wajahnya ini sampai full. Sampai Tika ke spesialis, sudah ke dokter, sudah, tapi cuma diberikan obat. Semakin diobati jerawat itu semakin keras. Tika kayak bingung dong. Setelah dia mulai jerawatan, dia kan tetap bekerja, jobnya mulai sepi dan orang-orang yang ngibing dengan dia mulai kayak segan memberikan saweran dan otomatis penghasilannya Tika menurun. Nah saat itu Ayu memberikan saran, coba deh kamu berobat dulu, siapa tahu itu yang menyebabkan kamu orang-orang tuh tidak mau memberikan kamu saweran gitu. Iya, Tika pun kurang lebih selama 2 minggu tidak bekerja, sama dia di rumah benar-benar mengurus anak dan juga suaminya. Nah saat itu Doni ini seperti mulai berubah kepada Tika, sikapnya mulai dingin. Doni juga bersikap seolah-olah acuh tak acuh kepada Tika. Tika berpikir, paling juga cuma beberapa hari, nanti juga kalau uangnya udah habis kembali baik dengan saya. Itu yang dipikirkan oleh Tika. Suatu hari Tika ini kan kayak masih di rumah mengurus anak. Nah Doni minta izin mau meminjam mobilnya Tika, mau main PS ke desa tetangga. Tapi Doni ini keluar rumah benar-benar ganteng, pakai baju baru, sepatu dan parfum. Tika pun kayak oke gitu, dia tidak curiga sama karena memang selama ini Doni ini tidak pernah ketahuan apa-apa. Tika tuh kayak waktu itu kayak mendapat saran dari tetangga, coba deh kamu pakai boreh ini. Kamu ke dokter nggak mempan, coba pakai obat Bali yaitu boreh. Tika kamu boreh di kamarnya. Anak pertamanya kan kalau tidak salah kelas 4 apa kelas 5 ya, saya lupa sebetulnya. Tolong dimaklumi. Udah gitu HP suaminya ternyata tertinggal. Karena Tika saat melihat HP suaminya, Anton memanggil. Anton itu memang nama sahabat dekatnya si Doni. Tika berpikir, mungkin Doni main PS bersama si Anton. Tika tidak mengangkat HP itu, panggilan dari HP suaminya. Tika pun tetap di kamarnya berias sambil memboreh gitu. Anak pertamanya membawa HP ayahnya dan bilang, ibu ini ada yang menelpon di HP-nya ayah. Terus Tika bilang, udah taruh aja, aku angkat ya. Itu katanya si anaknya si Tika, iya terserah gitu. Tika duduk dan anaknya masih berdiri sama di sampingnya si Tika. Saat anaknya mengangkat telepon itu dan otomatis mungkin ke speaker, tiba-tiba terdengar suaranya Ayu. Dan di sana Ayu bilang, halo, Pa, di mana nih? Jadi kan hari ini kita makan di restoran A. Cepetan nak, ini loh anak-anak sudah nunggu, cepetan papa sayang. Tika yang mendengar kata dari Ayu yang menyebut suaminya papa sayang kayak boom. Kok suamiku dipanggil papa sayang oleh mantan istrinya? Tika langsung mengambil HP suaminya dari tangan anaknya langsung, halo Mbak Ayu, kenapa kok panggil suami saya sayang? Tika marah-marah dan bertanya kepada si Ayu. Entah kenapa Ayu tidak menjawab dan langsung mematikan teleponnya. Tika di situ kayak, ini kenapa kok seperti ini? Tika pun diam di rumah menunggu suaminya pulang. Dan benar beberapa jam kemudian suaminya pulang. Di sana Tika menanyakan kenapa gini. Di sana ternyata Doni bilang kalau sebenarnya yang memberitahu ke Doni kalau si Tika ini sebenarnya adalah joget erotis adalah si Ayu. Dan ternyata
Beberapa minggu belakangan ini, menurutnya Doni, mantan istrinya ini si Ayu berusaha mengajak dia rujuk dan berusaha mengajak Doni kayak melakukan perserongan di belakangnya Tika. Tika yang mendengar pengakuan dari suaminya ini kayak, kok gini? Tika sudah menganggap Ayu ini sebagai kakaknya, apa-apa Ayu, setiap mereka pentas selalu nebeng gratis. Kadang-kadang Tika juga memberikan rezekinya kepada si Ayu berapa juta karena Ayu selalu bilang dia kesulitan finansial, anaknya sakit, ini sakit, itu sakit. Kok tiba-tiba seperti ini? Setelah itu setelah Doni ini pulang kan, Tika dengan Doni bertengkar hebat. Doni di situ mungkin karena sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi, dia pun meminta maaf kepada Tika. Dia berjanji akan berubah. Tika di sana benar-benar kayak, ini ada apa? Tika kan menganggap si Ayu ini sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Di situ Doni menjelaskan, ternyata yang bilang kepada Doni kalau si Tika ini menjadi joget erotis adalah si Ayu. Dan selama ini Ayu juga bilang kepada si Doni kalau Tika katanya selain menjadi joget erotis, menjadi joget yang agak Di sana Tika menjelaskan dia memang menjadi joget erotis tapi tidak pernah menjadi Di sana akhirnya Tika dengan Doni seolah-olah menyadari kesalahan mereka dan mereka pun saling minta maaf. Dan Doni berjanji kalau Tika mau berhenti bekerja dengan si Ayu, dia akan mulai bekerja dan akan lebih bertanggung jawab. Nah, karena Tika mendengar suaminya mau berubah, dia pun kayak, iya saya mau berhenti bekerja dengan Ayu. Akhirnya Ayu dengan Tika tidak pernah ketemu lagi dan Doni pun bekerja semeton. Nah waktu itu Doni benar-benar fokus mengurus kebun orang tuanya dan Astungkare. Setelah 1 bulan berlalu, Doni mulai bekerja menjadi sopir. Tapi setelah itu semeton Tika kok merasa wajahnya ini kayak semakin gatal. Jerawatnya yang tadinya sudah mendingan tiba-tiba semakin keras dan membesar sampai menjalar ke leher, ke kuping dan sampai di sini semeton. Sampai di leher bagian belakang. Tika benar-benar ketakutan. Dia mulai ke dokter tapi tidak ada hasil. Nah saat itu Tika ingat kalau dia masih punya gaji di perkumpulan tempat dia bekerja kan. Dia pun datang ke perkumpulan itu dan bertemu dengan si Ayu. Saat di perkumpulan itu Tika tidak bisa membendung lagi rasa kecewanya kepada si Ayu. Dan Tika pun melabrak si Ayu dan menampar si Ayu. Dia bertanya, kenapa kamu menggoda suami saya? Dan mereka bertengkar. Saat itu Ayu cuma menangis sambil memegang pipinya dan berkata, Tika, kenapa kamu seperti ini kepada saya? Kan saya yang membantu kamu mendapatkan pekerjaan sehingga kamu bisa hidup. Hah? Saat Tika datang ke perkumpulan itu, Tika merasa kok teman-temannya yang sesama joget erotis kayak berbisik membicarakan dia dan kayak mengucilkan dia. Saat mereka bertengkar, kan otomatis teman-temannya ini kayak meleraikan. Teman-temannya ini kayak bertanya kepada Tika, kamu loh sudah merebut suaminya dia masih berbaik hati mencarikan kamu pekerjaan. Sekarang kamu kenapa setega ini kepada Ayu? Teman-temannya Tika bertanya seperti itu dan menuduh kalau Ayu ini berpisah dengan Doni karena Tika adalah orang ketiga yang sukses sampai bisa menikah dengan Doni. Yang sedangkan Tika bertemu dengan Doni kan setelah Doni sudah pisah lama dari si Ayu. Tika yang mendengar tuduhan dari teman-temannya kayak, boom, kok gini? Ternyata seperti itu semeton. Teman-temannya si Tika dan si Ayu ini terus menghujat si Tika, bertanya kamu gini kamu. Dan Ayu cuma kayak, di sana Tika mulai sadar ternyata di belakang dia Ayu seperti itu semeton. Setelah datang dari sana, Tika pun mengambil gajinya dan pulang. Hari makin hari Tika mulai bermimpi yang aneh-aneh, badannya sering sakit, dia sering muntah dan juga kepalanya sangat sakit. Dan jerawat yang ada di wajah, di leher dan juga di belakang lehernya semakin mengeras. Nah waktu itu Doni kayak, sayang kita berobat yuk, aku curiga kamu bukan sakit biasa. Mereka pun berobat ke daerah Negara. Sampai di negara ini sebetulnya adalah seorang balian cewek yang memang katanya di masa itu benar-benar sakti. Tika pun diobatin. Sebelum diobatin ini Tika dilukat menggunakan bungka.
Bungkak Nyuh Gadang dan juga Bungkak Nyuh Gading. Saat wajahnya Tika terkena air pengelukatan ini, tiba-tiba dia merasa wajahnya panas, sakit, perih, dan benar-benar gatal. Setelah itu Tika kan kayak merenung, ini kenapa gitu. Tika pun diobati, Tika tuh kayak diurut, ya badannya diurut. Tapi saat badannya Tika ini diurut, keluar seperti jarum-jarum kecil yang tidak bisa terlihat jelas gitu loh. Kalau itu kayak disatukan, umpamanya di sini keluar satu, di sini keluar satu, itu tuh kayak dikumpulkan baru terlihat dengan jelas mata. Dan saat itu juga Tika pingsan sekitar 30 menit. Setelah pingsan itu dia kayak tersadar gitu loh. Saat dia tersadar, dia kan tadi sudah berpesan pada suaminya, tolong rekam ya biar saya tahu apa yang terjadi. Di rekaman itu dia melihat, tadi dia waktu pingsan itu kayak bangun, kayak menari dengan gerakan yang aneh. Ini lidahnya kayak nyelip kayak matanya, tapi tetap gini semua, tetap mekidem. Dan di sana Tika mengaku kalau setan yang ada di dalam dirinya ini kiriman dari siapa? Ayo tebak siapa? Benar, dari Ayu. Ternyata menurut Ayu yang ada, menurut sakitnya Ayu yang ada di dalam badannya Tika, Ayu ini cemburu dengan Tika. Semenjak Tika ikut bekerja dengan dia, pamornya Ayu ini mulai menurun dan dikalahkan oleh si Tika. Dan Ayu juga mulai cemburu setiap si Tika curhat kepada si Ayu kalau Doni sekarang sudah berubah menjadi ayah dan juga suami yang baik. Karena Ayu merasa saat dulu si Doni masih menjadi suaminya, kenapa Doni kok tidak bisa sebaik itu. Makanya Ayu ini ingin membuat Tika dengan si Doni pisah, dan Ayu juga ingin merusak kecantikannya si Tika agar tidak laku lagi menjadi joget erotis. Itu ternyata sematan alasannya. Ternyata selama ini Ayulah yang mendalangi semuanya. Dan Ayu, sakitnya Ayu yang ada di badannya Tika juga bilang, hampir saja Ayu berhasil melenyapkan Tika kalau tidak si Doni keburu sadar dan mengajak istrinya itu berobat ke sana. Wih, semeto di sana Tika menangis sekali. Dia menangis karena merasa kecewa. Dia sudah menyayangi Ayu seperti kakaknya sendiri, tapi malah seperti itu. Akhirnya singkat cerita, selama kurang lebih 2 tahun semeton, Tika dengan Doni terus berobat ke sana, bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Dan setelah itu rumah tangganya Tika dengan Doni benar-benar menjadi lebih harmonis. Doni benar-benar fokus bekerja agar bisa membiayai anak-anaknya dan juga agar bisa membiayai Tika yang harus berobat. Kalau kita berobat ke Bali kan belum bensin, belum canang, belum bekal. Dan itu juga kalau dari rumahnya Doni ke negara menurut Tika lumayan jauh, kurang lebih selama 2,5 jam. Dan itu Tika berobat bisa seminggu 3 atau 4 kali. Tika benar-benar kayak merasa gini loh, di balik masalahnya dia, akhirnya dia bisa merubah suaminya menjadi yang lebih baik. Yang walaupun dia tidak pernah menyangka kalau Ayu akan bisa berbuat seperti itu. Kurang lebih selama 2 tahun itu Tika benar-benar berapa uang, waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah dihabiskan agar bisa sembuh. Dan Tika bilang sekarang dia sudah 100% sembuh, tapi wajahnya Tika kan kayak mulus ya, mulus banget tadinya. Sekarang bopengnya itu keras banget dan bopengnya itu dalam banget semeton. Bopengnya itu sampai ke leher, sampai di belakang leher semeton. Dan menurut Tika dia sampai-sampai kadang-kadang tuh tidak percaya diri kalau keluar rumah karena bopeng yang sangat keras ini. Dan setelah beberapa tahun ini kan berlalu, Tika sempat mendengar kalau si Ayu ini masih menjadi joget erotis, masih menjadi senior di perkumpulan joget itu, dan Ayu katanya sudah menikah dengan seseorang yang berasal dari Gianyar. Ayo, kira-kira siapa Ayu ini? Dia merasa menyesal karena dulu sempat memperlakukan Doni seperti tidak punya harga diri gitu loh. Saat dia punya uang, dia kayak meremehkan suaminya. Dia lupa kalau walaupun kamu hanya diam di rumah, kamu mengurus anak, masak, nyuci, ngepel, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah semeton, walaupun kita tidak menghasilkan uang. Tika juga bilang gini semetonnya, di balik kejadian ini dia sekarang
mulai bisa bersyukur. Dia bersyukur punya Doni yang ternyata benar-benar mencintai dia. Yang di awal walaupun dia sempat ada keinginan ingin berpisah karena Doni tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, tapi makin kesini Doni makin berubah menjadi suami dan ayah yang sangat baik untuk Tika. Dan Tika juga berpesan untuk saya dan juga untuk Semeton, kita jangan pernah gampang percaya kepada siapapun, karena di dunia ini tidak ada manusia yang benar-benar tulus tanpa pamrih mau menolong orang lain. Tamat. Inilah cerita dari Tika, mantan hampir meninggoy gara-gara disakiti oleh mantan istri dari suaminya. Bagaimana menurut Semeton? Silakan Semeton tulis di kolom komentar. Dan untuk Semeton yang sudah menonton, sudah like, subscribe, dan juga sudah menghidupkan lonceng notifikasinya, sukses banget, sukses. Dan buat kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe sekarang juga, karena kedepannya saya akan lebih rajin up cerita-cerita nyata dari narasumber saya yang berasal dari seluruh penjuru Bali. Dan sudah ada beberapa cerita yang masuk yang berasal dari luar Bali. Kedepannya akan saya up. Nah, sampai jumpa di video saya selanjutnya dan bye-bye.